Beberapa waktu yang lalu bermain jiwa ada acara meditasi online dan saat itu kita mendemokan apa yang kita kenal dengan istilah remote viewing. Ini seperti menerawang tapi menggunakan protokol ya. Jadi kalian bisa lihat video sebelumnya tentang remote viewing. Nah waktu itu kita mulai acara langsung praktek dan apa yang terjadi, saya sengaja untuk tidak memberikan banyak petunjuk, hanya langsung mempraktekkan apa itu remote viewing. Dan yang tidak disangka, saya yang sedikit banyak sudah belajar pun saya merasa kaget dengan pengalaman teman-teman yang bergabung. Oke, jadi di situ sisi menariknya, saya hanya ingin mengetahui bahwa kemampuan ini sebenarnya sudah dimiliki. Hanya memang sangat berbeda pemahaman remote viewing dengan menerawang, dengan clairvoyance juga berbeda. Tapi ini adalah suatu praktek yang bisa dikonfirmasi. Nah, video kali ini saya akan cerita tentang sosok yang selama ini saya coba pelajari tentang remote viewing itu dan banyak hal yang mungkin jauh dari apa yang kita bisa bayangkan. Demikian pula ketika CIA merilis dokumen ke publik tahun 2006 menyebut tentang sosok ini, mengakui bahwa dia dilibatkan dalam proyek yang disebut Project Stargate ya. Jadi sosok ini namanya Ingo Swann. Kalau kita bicara tentang remote viewing, pada tahun 1998 dia merilis bukunya yang disebut Penetrasi. Dia bercerita banyak pengalaman remote viewingnya dan memang dia juga menyebut terlibat dalam sebuah riset terkait dengan pemerintah. Tapi susah dipercaya, baru tahun 2006 kemudian ketika dokumen itu secara resmi dipublikasi, orang jadi mulai melirik atau mulai memperhatikan semua yang dulu pernah diungkapkannya. Jadi apa itu Project Stargate? Jadi ini adalah sebuah proyek aktivitas penelitian kemampuan paranormal atau kemampuan psikis menggunakan psikoenergi untuk kegiatan intelijen. Terkait juga pada waktu itu ada persaingan dengan Uni Soviet yang melakukan hal yang sama. Jadi aktivitas riset terkait kemampuan seperti telepati, kemudian proyeksi astral, kemudian portal ke alam semesta yang lain, di situ dilakukan riset secara intensif. Riset ini dilakukan di antara tahun 1972 dan 1995. Setelah itu dikatakan dihentikan karena tidak menemukan hasil. Baru kemudian di tahun 2006 secara resmi CIA merilis dokumen secara online. Jadi ada total 930.000 file dan hitung secara halaman berjumlah 12 juta halaman. Jadi bisa dibayangkan seperti apa riset ini. Jadi kalau dari arti, Stargate ini kan pintu gerbang ya, portal mengakses dunia lain. Sama halnya dengan fenomena-fenomena yang saya sering singgung di video-video saya. Kasus misalnya ada bis masuk hutan tiba-tiba mendaki hilang, katanya masuk perkampungan. Ini adalah hal yang serupa. Jadi diyakini bahwa ada celah di mana ketika interaksi gaya gravitasi bumi dan juga dengan matahari itu membuat dapat celah yang bisa dimanfaatkan untuk perjalanan waktu. Oke. Jadi ini yang terkait juga dulu saya pernah ceritakan riset dari proyek Philadelphia di mana Tesla terlibat di awal-awal dan waktu itu bisa menteleportasi kapal perang selama beberapa menit dan terjadi perjalanan waktu dari tahun sekitar 1945 ke tahun 1989 kalau tidak salah. Jadi sebetulnya hal yang sederhana karena ini semua adalah cahaya. Kita juga melihat itu sebenarnya pikiran kita tuh mengemit ya, memancarkan cahaya. Jadi ketika frekuensinya itu dirubah, teknologi seperti binokular ya, melihat dalam gelap, kemudian sinar X, sekarang digunakan dalam teleskop. Sebenarnya semua hanyalah tentang frekuensi. Jadi kalau semuanya frekuensi, artinya dimensi demi dimensi itu juga sebetulnya hanya perhitungan frekuensi. Nah, celah yang dibuat antara kaitan medan magnet bumi dan medan magnet dari
matahari itu bisa menimbulkan anomali, dalam arti merubah struktur ruang dan waktu. Jadi kalau saya secara pribadi itu sedikit percaya bahwa kalau dulu leluhur bilang ada danyang, ya kan, penjaga dari langit dan sebagainya. Ini kaitannya dengan apa yang sekarang NASA pernah sebutkan di tahun 2012 tentang wormhole, ya, lubang cacing. Jadi perjalanan ke ruang angkasa itu seperti ada jalan tolnya dengan memanfaatkan celah-celah dari wormhole ini. Jadi dengan begitu bisa melakukan perjalanan melampaui ruang dan waktu. Oke. Jadi versi lain dari teori ini, kalau di kitab suci disebutkan waktu itu Nabi Nuh menyelamatkan dengan kapal. Ya, kapalnya itu konteksnya adalah kapal seperti yang digambarkan dalam perjalanan waktu melalui wormhole ini. Maka bisa juga menjadi jawaban kenapa kiamat tanya bencananya hebat, kok ada yang terselamatkan. Nah, kembali lagi ke cerita English One. Saya tertarik karena banyak hal yang saya alami lewat channeling itu kadang butuh konfirmasi supaya saya bisa melusur ke informasi yang lain yang mengkonfirmasi tentang apapun yang saya lihat lewat proses proyeksi astral maupun kontak secara channeling. Jadi ketika English One ditanya apakah ada makhluk luar angkasa atau alien lah, waktu itu jawaban dari English One adalah bukan hanya ada, bahkan mereka ada di sini. Ingo juga mengatakan bahwa mereka sudah membangun pangkalan di bulan, di sisi gelap bulan, dan ibaratnya mereka melakukan selalu pengawasan ke bumi ini. Jadi Ingo Swan ini memang sudah memiliki bakat, kemampuan yang kalau di sini istilahnya indigo, ya, dan ini disadari oleh orang tuanya. Dan dia sendiri juga tertarik untuk mengembangkan. Maka ketika di awal-awal dia dilibatkan dalam proyek penelitian, dia diuji coba misalnya dengan melakukan kontak ke tanaman, kemudian mempengaruhi suhu ruangan dengan kekuatan pikirannya dan berhasil, maka dari situlah kemudian dia lebih dilibatkan dalam proyek penelitian ini. Jadi Ingo Swan ini pionir dalam penelitian awal tentang remote viewing. Di sekitar tahun 1970-an mulai terlihat dia punya spesialisasi dalam memproyeksikan kesadarannya. Jadi sebetulnya remote viewing ini adalah versi lebih dari pengembangan istilah proyeksi astral. Oke. Nah, pada waktu itu Ingo diminta untuk mengamati satu objek dalam sebuah box, ya. Ada di situ mungkin catatan atau tulisan supaya Ingo membaca atau mengenali objek itu. Dan ketika ditanya, Ingo menjawab, saya tidak melihat apapun, hanya gelap. Nah, awalnya mereka kecewa, ternyata Ingo tidak punya kemampuan itu. Lalu berikutnya Ingo mengatakan, saya tidak bisa melihat karena lampunya padam. Jadi ternyata setelah dibuka boxnya itu memang lampunya padam, jadi dia tidak bisa melihat. Nah, kadang saya juga berpikir, aneh juga, karena biasanya kemampuan penginderaan seperti remote viewing, dia bisa melihat dalam frekuensi cahaya seberapapun, misalnya dalam ruang gelap juga bisa. Tapi mungkin dari kejadian itu mengkonfirmasi bahwa benar lampunya padam. Jadi karena itulah mungkin akhirnya membuka pintu lebih banyak keterlibatan dia untuk penelitian remote viewing ini. Maka kemudian proyek ini melibatkan SRI, Stanford Research Institute. Jadi di situ berarti dikaji secara ilmiah karena ada pihak universitas yang mengawasi atau terlibat dalam penyusunan metodologi untuk remote viewing itu sendiri. Nah, kemudian dari kesuksesannya ini menarik perhatian, ada keinginan untuk meriset apakah kemampuan Ingo ini bisa diaplikasikan ke luar angkasa. Jadi waktu itu ditawarkan ke Ingo untuk memproyeksikan kesadarannya ke planet Jupiter. Dan di awal Ingo menolak karena dia semacam punya kode etik, ya. Jadi remote viewing itu dilakukan pada satu objek yang bisa dikonfirmasi. Kalau objeknya tidak bisa dikonfirmasi, artinya remote viewing itu ya hanya sia-sia saja. Tapi pendapatnya ini berubah ketika mungkin di sini pihak NASA, ya, mengatakan mereka menawarkan itu ke Ingo karena mereka punya probe, ya, punya semacam media yang memang sudah dikirim ke
planet Jupiter. Akhirnya Ingo menerima tawaran itu, dan dalam proses dia melakukan remote viewing ke Jupiter, dia mengatakan bahwa Jupiter ini diselimuti oleh semacam mantel ya, mantel seperti pergerakan badai hidrogen di permukaannya, kemudian ada awan dan lapisan kristal di awan tersebut. Banyak orang skeptis karena ya setiap orang pun bisa mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian apa yang Ingo temukan sebagai satu hal yang baru, itu dia mengatakan bahwa Jupiter ini seperti Saturnus. Dia memiliki cincin yang mengitari planetnya, tapi tidak sebesar seperti punya Saturnus. Nah, apa yang terjadi? Ketika media dari NASA tadi, pada tahun 1973 dan 74 melewati Jupiter, mereka tidak menemukan apa yang Ingo katakan. Tapi kemudian pada tahun 1979, media yang lain dari NASA, yakni Voyager 1, itu mengkonfirmasi bahwa ada semacam lapisan cincin tipis yang mengitari planet Jupiter. Nah, kemudian pada bulan Maret tahun 1975, tiba-tiba saja Ingo itu mendapat telepon di pagi hari. Dan waktu itu dari panggilannya, dia diminta untuk pergi ke Washington menuju Museum Nasional. Kemudian dia diperintahkan untuk berdiri di samping patung gajah. Mereka akan menemui Ingo di sana. Kemudian Ingo melakukan hal ini, dia menunggu sampai pada akhirnya datang 2 orang tanpa berkata-kata, memberikan semacam kartu atau tulisan ya. Jadi di situ tulisannya tidak ada pembicaraan dan Ingo diminta mengikuti diam demi keselamatan dia. Nah, saat itu kemudian dia dibawa ke mobil sama 2 orang berperawakan militer ini. Kemudian dia ditutup matanya. Selama perjalanan dia tidak tahu itu ke arah mana. Kemudian dibawa masuk ke helikopter dan pergi ke satu tempat. Kemudian masuk satu gedung, dia merasa menaiki satu lift, dan ketika lift itu terbuka, kemudian 2 orang kembar yang tadi melepaskan penutup matanya, dia sudah berhadapan dengan seseorang yang menurut ceritanya dia namakan Mr. Axelrod ya. Nah, di situ dia disambut. Kemudian Axelrod mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, dia aman. Dia akan menawarkan sesuatu hal sesuai dengan kemampuan Ingo ini tadi. Jadi Ingo diberi tawaran satu proyek di mana dia akan dibayar $1.000 seharinya, tapi dengan beberapa persyaratan. Yakni dia tidak boleh mengatakan apapun selama 10 tahun. Kemudian selama proyek itu berjalan, dia dalam pengawasan. Kemudian dia disediakan semua fasilitas, tapi dia tidak boleh berinteraksi selama dia melakukan proyek tersebut. Jadi Ingo saat itu berpikir, dia tertarik dengan jumlah uang yang banyak, tiap hari $1.000. Walaupun dia juga berpikir, ini kan bukan hal yang biasa, dia harus merahasiakan sesuatu. Setelah Ingo menyetujui, besokan harinya Mr. Axelrod ini memberikan tugas. Dia memberitahukan bahwa Ingo akan diperintahkan untuk mengamati bulan. Jadi di situ sudah disiapkan berapa koordinat. Dia tidak perlu bertanya, hanya memberikan informasi terkait apa yang dia lihat di tiap titik-titik koordinat tersebut. Kemudian Ingo mulai melakukan hal itu. Jadi satu persatu dia lihat. Di awal-awal dia melihat ada satu kawah ya. Dan kemudian setelah dia perhatikan, kawah ini seperti memancarkan cahaya kehijauan. Jadi waktu itu dia juga bertanya, kalau di bulan tidak ada lapisan atmosfer, kemudian ada cahaya semacam itu, apa mungkin? Nah, kemudian dia menemukan seperti jejak roda ya, seperti kendaraan, katakanlah seperti traktor lah. Dia juga pertama meragukan, karena itu bukan jejak yang alami. Dari situ kemudian dia melihat koordinat yang lain, menemukan ada satu lokasi yang bisa dikatakan besar, menurut dia seukuran hanggar pesawatnya. Jadi ada kesibukan di situ. Dia melihat bangunan seperti kubah dan dia mencoba masuk ke dalamnya. Dan bangunan itu seperti bangunan dengan aktivitas tinggi, ada jendela juga di sana. Pokoknya itu bangunan sibuk dengan aktivitas. Nah, berapa lama kemudian dia melihat ada banyak, katakan alien ya, humanoid, jadi serupa dengan manusia, melakukan aktivitas di situ. Dan tanpa sadar, ternyata dia ketahuan
Jadi humanoid ini tadi, alien ini tadi seperti mengetahui bahwa ada yang melihat atau memata-matai. Jadi saat itu juga dia seperti tertangkap basah, sedang melakukan pengintaian. Ingo mengatakan hal ini pada Mr. Axelrod. Kemudian Mr. Axelrod meminta saat itu juga untuk Ingo mundur atau kembali dari proyeksi kesadarannya. Nah, kemudian selesai aktivitas pengamatan bulan itu, Ingo dikembalikan, dia berpisah, tapi proyek belum selesai. Jadi sekitar 6 bulan kemudian, Ingo menceritakan dia sedang masuk seperti supermarket, dan dia melihat sosok wanita yang menurut dia sangat menarik, seksi lah, karena dia mengatakan menggunakan bikini dengan sepatu hak tinggi yang tidak umum, sangat tinggi lah. Dia sempat mengikuti wanita tersebut, tapi sesaat kemudian dia merasa, jadi dia seperti peka, merasakan satu hal yang lain dari wanita tersebut. Jadi dia punya intuisi kuat bahwa wanita tersebut adalah alien juga. Nah, pada waktu yang bersamaan, si kembar yang awal tadi menjemput dan mempertemukan dengan Axelrod itu ada di gedung itu. Lalu saat itu si kembar ini tadi yang berperawakan militer memerintahkan Ingo untuk menjauh dari wanita itu karena dikatakan berbahaya. Dan setelah itu Ingo dibawa untuk bertemu dengan Mr. Axelrod kembali. Kemudian dalam pertemuan itu Mr. Axelrod ini melaporkan, memberitahu bahwa tingkat pengamatan Ingo ke bulan itu mencapai keberhasilan 65%. Dan di situ dia mengatakan ke Ingo, setelah ini nanti ketika kamu kembali ke kantormu, jadi mungkin Ingo juga punya kantor, diperintahkan untuk menulis angka keberhasilannya ini tadi di secari kertas dan dimasukkan ke laci. Oke? Nah, apa yang terjadi? Jadi keesokan harinya ketika Ingo kembali ke kantornya, dia melihat bahwa apa yang dia tuliskan tadi 65% seperti yang diperintahkan oleh Axelrod, itu tulisannya sudah diambil, kertasnya sudah tidak ada, dan di permukaan mejanya seperti ada debu putih ya, seperti bedak. Kemudian hanya ada 2 suku kata di situ memberitahukan untuk menunggu kontak. Nah, setelah itu baru kemudian dalam pertemuan berikutnya dengan Mr. Axelrod, Ingo ini akan diajak ke satu tempat, tapi dia harus memenuhi syarat bahwa ini adalah suatu perjalanan yang rahasia. Jadi pada pertemuan berikutnya, Ingo akan diajak ke satu lokasi. Waktu itu Axelrod mengatakan, apakah kamu mau melihat UFO? Dan di situ dia disuruh melepaskan semua barang yang mengandung logam. Jadi bawa ke satu tempat menggunakan jet. Bahkan dikatakan di situ proses perjalanannya mungkin lama ya, 2 jam. Oke. Dia menduga dia dibawa ke arah utara, jadi mungkin ke Alaska. Sampai di sana dia turun menggunakan mobil van menuju ke sebuah pegunungan. Dan saat itu memang sudah malam. Dari posisi mobil itu berhenti, mereka masih melakukan pendakian. Jadi ada 4 orang di situ, Ingo, Axelrod, dan si kembar. Selama pendakian tidak ada pembicaraan dan tetap ada semacam perintah untuk tidak banyak membuat suara. Oke. Ingo mengatakan perjalanan itu begitu berat karena gelap. Dia jalan itu dituntun oleh si kembar. Si kembar ini tadi menggunakan semacam kacamata binokular. Sampai akhirnya berhenti di satu lokasi. Dan lokasi itu seperti di tepi danau, di atas gunung. Kemudian mereka mengendap-endap di situ untuk mengamati. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ada semacam cahaya berpendar. Menurut Ingo warnanya biru neon, kemudian berubah ungu kemerahan. Lalu dari permukaan danau itu muncul seperti pesawat UFO segitiga terbang di atasnya. Kemudian pesawat ini juga mengeluarkan suara deru dan tiba-tiba saja seperti menembakkan cahaya seperti kilat. Waktu itu Ingo mengatakan benar-benar kaget karena seperti petir, tapi mereka terus mengendap. Dan saat kemudian apa yang dia katakan susah untuk dipercaya. Jadi pesawat tadi di atas danau itu tadi seperti mengambil air. Ingo katakan prosesnya itu seperti air terjun yang terbalik. Nah, kemudian peristiwa itu selesai, Ingo kembali dalam perjalanan pulang, masih dalam kondisi tanpa pembicaraan, sampai pada satu tempat yang dikatakan sudah boleh untuk berkomunikasi. Si Ingo ditanya oleh Mr. Axelrod, apa pendapat dia tentang
yang peristiwa yang tadi dia lihat. Ingo mengatakan bahwa itu adalah pesawat tanpa awak. Jadi itu pesawat yang dari bulan tadi mereka ke bumi untuk menambang air. Oke, jadi Mr. Axelrod menerima informasi itu, dia tidak memberikan komentar. Oke, jadi itu tadi cerita pengalaman dari Ingo terkait proyek Stargate ya, yang akhirnya dibuka secara publik oleh CIA. Jadi ada beberapa hal yang tidaknya sedikit mengkonfirmasi berbagai pengalaman dari proses channeling saya. Jadi di situ kan tentang pesawat luar angkasa, kemudian adanya alien, dan tidak hanya Ingo saja. Jadi saya mungkin nanti saya cerita tentang Pete Peterson atau Edgar Mitchell dan banyak orang-orang yang dikatakan di level tinggi ya di area militer di Amerika yang memberikan kesaksian yang mirip padahal dengan proyek yang berbeda. Jadi hal-hal semacam ini kadang susah dipercaya, dan lebih daripada itu, kalau kita lihat fenomena seperti di Indonesia sendiri, ilmu-ilmu terkait dengan kemampuan paranormal ini kan banyak yang menyukai. Tapi disitulah propagandanya. Biasanya kalau kita bicara tentang hal-hal semacam ini, itu dikatakan orang yang bodoh, kemudian percaya konspirasi, semacam itulah. Nah, suatu saat kemudian berapa tahun yang lalu saya mulai berpikir, kalau benar ya bahwa leluhur kita itu punya ilmu yang tinggi, dan dari beberapa dokumen yang CIA buka ke publik, berarti menurut pendapat saya dikonfirmasi juga dengan teks-teks kuno yang sifatnya sains ya, kemudian tokoh-tokoh seperti Tesla, Rive, kemudian Grebenikov, dan lain-lain. Dari situ saya mulai berpikir, berarti leluhur kita itu tinggi, tapi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan roh. Bayangkan kalau misalnya ini dikatakan pseudoscience, biasanya setelah berapa tahun kemudian baru dibuka publik. Jadi pseudoscience atau yang katakan konspirasi itu menjadi berita yang sebenarnya. Ya, contoh kasus seperti Tesla dan lain-lain. Demikian pula kalau kemudian kita berpikir, sejak misalnya leluhur itu ada bangunan-bangunan megalit ya. Kemarin saya cerita tentang sosok Edward Ledskalnin. Oke, dari situ kan berarti artinya ini adalah sebuah teknologi tinggi. Dan selalu ada pola propaganda yang dibolak-balik. Jadi itu sebabnya kita semakin tertinggal, karena kalau kita bicara semacam ini, kasus seperti pawang hujan, pasti kita dicemooh. Oke. Nah, sebaliknya, hal-hal semacam ini itu justru menjadi riset dari militer sebagai buah bentuk kemampuan tambahan untuk intelijen sekaligus untuk eksplorasi luar angkasa. Oke. Jadi itu sebabnya kita semakin ke belakang, mereka semakin maju. Nah, apa yang diceritakan Ingo ini ada beberapa poin yang kadang agak membuat pertanyaan. Siapa misalnya cewek atau wanita yang dilihat Ingo tadi yang dikatakan berbahaya? Apakah benar alien atau mungkin karena saat itu perang dingin, bisa jadi ini adalah dikatakan agen dari musuh atau Uni Soviet? Mungkin. Kemudian dalam kasus di mana Ingo diajak ke pegunungan untuk melihat UFO, kalau misalnya Ingo itu punya keberhasilan melakukan remote viewing, kenapa harus datang ke tempat itu? Oke. Lalu kemudian tingkat keberhasilan 65% yang dituliskan dalam secari kertas dan kemudian hilang, kemudian dibalas dengan menunggu kontak, ini semua masih teka-teki. Tapi saya sendiri mencoba mengkonfirmasi dari beberapa pihak lain, mantan-mantan militer, yang membuat pengakuan sampai di level ibaratnya eksekutif, sempat membuka tentang misteri keberadaan UFO, dan artinya bahwa apa yang dikatakan shadow government atau pemerintahan bayangan itu bisa jadi melibatkan alien humanoid ini tadi, seperti yang Ingo katakan. Mereka tidak hanya ada, bahkan berada bersama kita saat ini. Dan kalau dilihat dari kejadiannya, berarti ada kubu-kubu di antara pihak yang dikatakan alien ini tadi. Oke. Jadi apa pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan tulis di komentar. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share. Kita akan ketemu untuk membahas pendekatan sisi mistik yang katakanlah ada dasar risetnya seperti remote viewing dan pengalaman dari Ingo Swan ini tadi. Oke, sampai ketemu. Selamat bermeditasi. Selamat bermain jiwa.